محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, ada sebagian pendapat yang menyebar bahwa Dajjal sedang berada di segitiga Bermuda dan akan muncul dari tempat tersebut. Ditambahkan lagi fakta bahwa banyak kejadian aneh di segitiga Bermuda, yaitu banyak pesawat yang jatuh dan banyak kapal yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Apa benar demikian? Lantas bagaimanakah Islam memandang segitiga Bermuda ini? Mari simak ulasannya. Keyakinan tentang munculnya Dajjal dari segitiga Bermuda banyak tersebar di kalangan kaum muslimin setelah muncul buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Karena kurangnya pemahaman kaum muslimin tentang hadis dan riwayat yang menceritakan peristiwa hari kiamat. Keyakinan ini langsung tertanam di sanubari pembacanya. Ya, itulah akidah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa keyakinan, meskipun bisa jadi tidak masuk akal. Mengenai segitiga Bermuda yang juga bisa disebut segitiga setan, terletak di wilayah lautan Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara wilayah-wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico teritorial Amerika Serikat titik di sebelah selatan, dan Miami negara bagian Florida Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Kita mungkin pernah mendengar peristiwa-peristiwa aneh di sana. Yang sering terjadi, kapal-kapal hilang baik laut maupun udara secara misterius. Ada yang bilang segitiga Bermuda itu adalah tempat mangkalnya alien dan UFO. Ada yang bilang itu adalah pusat magnet terbesar di dunia. Ada juga yang bilang itu pusat bumi dan terdapat black hole yang mampu menyedot apapun yang melintas. Benarkah demikian? Lantas bagaimanakah Islam memandang segitiga Bermuda ini? Apakah benar disinilah singgasananya iblis? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. Dikatakan larangan ini karena tempat yang dimaksud adalah tempat yang paling digemari oleh setan. Karena segitiga Bermuda terletak di perairan Atlantik, di pertengahan antara benua Amerika Utara bagian sejuknya dan benua Afrika bagian panasnya, maka tak heran hadis inilah yang jadi alasan mereka untuk mengatakan segitiga Bermuda adalah sarang setan dan jin dan juga tempat munculnya Dajjal. Demikian pula hadis kedua dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya singgasananya iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau mentalak istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini juga sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut. Karena itu, menentukan laut tertentu untuk posisi kerajaan ini memerlukan dalil yang jelas. Lalu di manakah Dajjal itu muncul? Benarkah di segitiga Bermuda? Kita sangat meyakini bahwa Dajjal dibantu setan, karena misi mereka sama, mengajak manusia menuju kebinasaan. Akan tetapi keterkaitan antara setan dan Dajjal ini belum bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan iblis, di segitiga Bermuda. Sekali lagi, pernyataan ini butuh dalil karena 100% masalah gaib. Fatimah binti Qais pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Dajjal keluar dari daerah timur, namanya Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah, Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Di mana Khurasan? Di mana Asbahan? Khurasan yakni satu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan adalah Nishapur atau Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun atau Sungai Amudarya, Mu'jam al-Buldan. Sedangkan Asbahan atau juga disebut Asfahan termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukhtansar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Jika diperhatikan peta negara Iran, Khurasan dan Asfahan berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas, di dua daerah pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa di Teheran ada sekitar 25.000 Yahudi di negara Iran. Meskipun layaknya melawan Zionis, tapi Iran menjadi tempat yang aman bagi Yahudi. Kembali ke topik Dajjal, bahwa yang benar, Dajjal keluar bukan di segitiga Bermuda. Itulah yang kita yakini. Itulah akidah kaum muslimin. Dajjal muncul di Asfahan, bagian dari negeri Iran, yang saat ini menjadi negeri Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang segitiga Bermuda dan kemunculan Dajjal. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.